Saudara-saudara yang terkasih, ya, ini kita harus pahami dulu, ya. Misionaris Dominikan juga mempertobatkan banyak orang di Solor. Jadi, kalau Franciscus Saverius itu adalah dari Serikat Jesuit, sedangkan misionaris Dominikan, ya, itu juga sudah mempertobatkan banyak orang di Solor, ya. Lalu ada sesuatu yang terjadi dengan pengusiran Portugal dari Ternate pada tahun 1574. Ini ada pengusiran Portugal itu dilakukan oleh Belanda, ya. Dari Ternate pada tahun 1574, banyak umat Katolik di Maluku Utara dibunuh dan masuk pindah ke agama lain, semisal Islam, ya. Lalu Ambon ditaklukkan dan diduduki oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1605. Jadi terjadi lagi pemaksaan pindah agama, yaitu umat Katolik dipaksa pindah agama menjadi Protestan, ya. Nah, kemudian hal yang sama terjadi di Manado dan Kepulauan Sangihe Talaud, ya. Jadi mereka sudah Katolik, tetapi karena kondisi politik waktu itu, jadi ingat, ya, kondisi politik, kondisi situasi, mengapa pada tahun 1311 tadi, Matuasi itu menuliskan cerita bahwa mayoritas di sana adalah Hindu dan Buddha. Tetapi situasinya ketika tahun 1546 sampai 1547 itu sudah menjadi Katolik, tetapi karena Portugis diusir, jadi ya masyarakat di sana memeluk agama yang dipimpin oleh penguasa, ya, karena untuk cari aman, ya. Kemudian tiba-tiba ada perusahaan Hindia Timur Belanda tahun 1605, ya, yang masih Katolik disuruh ke Protestan. Nah, itu bisa terjadi, jejak rekamnya. Saya sudah pernah pergi ke gereja tua di Pulau Ambon, ya. Memang di daerah itu tidak lagi ada penduduk Katoliknya, tetapi yang menjaga itu adalah anak cucu yang dulu leluhurnya, kakek neneknya itu beragama Katolik, ya. Nah, jadi jelas ya di situ, ya. Jadi hal yang sama terjadi di Manado dan Kepulauan Sangihe Talaud pada tahun 1613. Solor juga jatuh ke tangan Belanda dan kegiatan misi Katolik menurun di Flores dan Timor meskipun masih di bawah pemerintahan Portugis. Jadi memang terjadi penurunan, ya, karena memang kita tahu misi Katolik itu bukanlah misi jajahan, tetapi ketika ia memiliki sumber dana resources dan kapal itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah Portugis itu karena ekspansi rempah-rempah, kan. Jadi menumpanglah para misionaris itu. Mengapa harus menumpang? Ya, karena tidak mungkin. Karena di perjalanan itu bisa ketemu dengan macam-macam bahaya. Kalau dengan misi dari pemerintah itu kan dilengkapi dengan, ya, alat navigasi yang bagus, kemudian prajurit yang terlatih, pelaut yang mampu memahami, ya, untuk membiasakan diri di laut dan sebagainya. Nah, baru pada tahun 1808 di bawah H.W. Daendels, kita tahu H.W. Daendels itu sebagai gubernur jenderal, bahwa umat Katolik diizinkan kebebasan beribadah di Hindia Belanda. Jadi, umat Katolik itu siapa bilang bebas beribadah? Ya, sangat sulit waktu pemerintah kolonial Belanda, ya kan? Tetapi baru pada zaman Daendels 1808 umat Katolik diizinkan kebebasan beribadah di Hindia Belanda. Hindia Belanda ya sekarang adalah Indonesia. Dulu, ya, negara Indonesia ini kan disebut Hindia Belanda. Meskipun tindakan ini terutama ditujukan untuk umat Katolik Eropa karena Daendels memerintah di bawah kekuasaan Prancis Napoleon. Karena Belanda itu pernah ditaklukkan oleh Prancis, sehingga kita tahu Prancis itu adalah disebut, ya, dengan putri gereja. Nah, dalam pemerintahan Prancis Napoleon ini, maka, ya, kebebasan beragama khususnya bagi yang Katolik itu dijamin oleh pemerintah Prancis. Makanya Daendels walaupun Belanda dia mengizinkan kebebasan itu. Nah, kebebasan ini dikonsolidasikan oleh Thomas Raffles. Jadi ada konsolidasinya itu. Ngerti konsolidasi enggak? Konsolidasi itu adalah bagaimana melaksanakan suatu program
itu dengan memberikan informasi dan petunjuk serta aturan-aturan yang telah disepakati, ya, ada memorandum of understanding-nya, lalu diberitahukan kepada, ya, penguasa setempat atau perwakilan pemerintah yang berada di tempat itu untuk menjalankan berbagai macam, ya, aturan-aturan yang telah disepakati. Lalu sejak tahun 1835 Gereja Katolik berafiliasi dengan negara kolonial. Nah, kata afiliasi ini ya. Kalau afiliasi itu bukan bersekutu, ya. Afiliasi itu lebih pada prinsipnya bekerja sama dalam sektor pelayanan, tetapi ingat, bukan bekerja sama dalam sektor penjajahan. Ya, afiliasi. Ya. Jadi pendeta menerima gaji dari pemerintah kolonial yang pada gilirannya berhak menolak pengangkatan gereja. Nah, jadi dulu itu waktu zaman 1835 para misionaris, baik yang misionaris Katolik dan misionaris Protestan, itu mendapat gaji dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1846 perselisihan tentang kebijakan membuat otoritas Belanda mengusir semua kecuali satu iman Katolik di koloni itu. Jadi diusir, ya. Kita tahu 1846 terjadi pergolakan sehingga mengusir semua, ya, misionaris tidak terkecuali misionaris Katolik, tetapi masih mengizinkan satu iman Katolik di koloni itu. Hanya satu saja. Pada tahun 1848 hanya ada gereja Katolik di 4 pusat koloni. Jadi di 4 pusat koloni itu ada, ya, hanya ada gereja Katolik. Setelah kemerdekaan Indonesia, gereja terus berkembang meskipun Belanda dan orang Eropa lainnya terusir. Agama Katolik dan agama lain berkembang secara fenomenal setelah, ya, terjadinya penggulingan Soekarno pada tahun 1965. Jadi ada percepatan pertumbuhan umat Katolik itu setelah tahun 1965, ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud percepatan itu karena sebelum tahun 1965 itu kan terjadi pergolakan terus-menerus. Makanya data atau sumber datanya itu terbatas. Baik, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat pada era Portugis yang sudah kita bahas kesekian kalinya. Dalam pertemuan ini kita akan lebih mendetailkan, ya, apa yang akan kita pahami tentang sejarah gereja di Indonesia, khususnya gereja Katolik. Nah, di era Portugis, pada awal abad ke-16, semangat pertualangan atau petualangan menjelajah samudera dan mencari sumber rempah-rempah di kalangan bangsa Portugis yang beragama Katolik membawa mereka hingga ke Malaka. Jadi bangsa Portugis itu sampai ke Malaka. Nah, kontak agama Katolik dengan bumi Nusantara merembet dari pangkalan Portugis di Malaka ke pulau-pulau lain melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang disinggahi kapal-kapal dagang Portugis. Jadi dari Malaka itu akhirnya ke pulau-pulau, ya. Dan termasuk kapal-kapal dagang Portugis, misalnya Banda. Nah, kalau kalian tahu, ya, 1511, Ternate 1513. Mereka masuknya dari daerah, ya, pantai lepas sana karena lebih mudah pergerakannya. Lalu Sunda Kelapa 1522. Gimana? Halo? Pak Narukan 1528. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Jelas ya suara saya, ya? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Ya, baik. Jelas, Pak. Nah, di Indonesia, ya, saya lanjutkan lagi, ya. Di Indonesia, orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku. Nah, itu harus dipahami, ya. Jadi orang pertama di Indonesia, ini catatan, ya, catatan sejarah. Tahun 1311 itu baru perintis, ya. Tetapi mulai dicatat secara detail itu adalah orang Maluku yang pertama menjadi Katolik, ya. Jadi Kolano, kepala kampung, ya kan, Mamuya di Halmahera, Maluku Utara, yang dibaptis seorang awam pedagang Portugis, Gonzalo Peloso, bersama sebagian besar warga kampungnya pada tahun 1534. Nah, jadi ini ada seorang awam
pedagang ini, mungkin dia ya seorang yang luar biasa rohaninya, seorang awam ini membaptis. Ini namanya tercatat nih. Ya, orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku, Kolano, kepala kampung namanya itu. Ya. Jadi namanya Kolano, seorang kepala kampung. Lalu Mamuya di Halmahera, Maluku Utara. Jadi ada ya orang Maluku, Kolano, dan Mamuya yang dibaptis seorang awam pedagang Portugis, Gonzalo Peloso, bersama sebagian besar warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil. Nah, jadi awam ini luar biasa. Jadi gerakan awam itu luar biasa. Jadi seorang Portugis pedagang, dia itu katekis kayaknya ya. Itu ya akhirnya tertarik seorang kepala kampung ya, Kolano namanya. Kemudian ya Kolano Mamuya ya kan, dan sebagian besar warga kampungnya pada tahun 1534 setelah penerimaan pemberitaan Injil. Nah, peristiwa itu menjadi titik tolak peringatan 450 tahun Gereja Katolik di Indonesia. Jadi dihitungnya itu ya sebagai suatu titik. Jadi 450 tahun Gereja Katolik di Indonesia pada 1984. Jadi tahun 84, kalau sekarang tahun 2024, berarti 470 tahun. Ya. Jadi 1534 itu dihitung ke 1984, 450 tahun Gereja Katolik di Indonesia. Dan nanti pada tahun ini 2024 berarti 470 tahun. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu, dan bersamaan dengan para pedagang dan serdadu-serdadu, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Nah, ini dia. Lalu ada seorang Fransiskan namanya Pastor Simon Pas OFM membaptis lebih dari 5.000 orang. Nah, ini titik baliknya. Jadi di 1534 tercatatlah, karena kalau sudah dibaptis itu, dia itu tercatat dalam buku baptisan, itu nanti disampaikan datanya ke Vatikan. Ya. Karena waktu itu mungkin keuskupan terdekatnya itu bisa jadi ada di ya, mungkin belum ada di Asia, tapi orang-orang yang dicatat ini kurang lebih 5.000 ya. Membaptis lebih dari 5.000 orang sekitar tahun 1534 di Halmahera. Jadi di Halmahera itu terjadi pembaptisan yang luar biasa, 5.000 orang lebih. Seperti mukjizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak kan. Itu laki-laki semua. Tetapi ini Pastor Simon Pas OFM ini membaptis lebih dari 5.000 orang. Nah, itulah umat Katolik pertama. Makanya titik balik itu ketika umat itu dibaptis, jadi 1534 ke 1984, 450 tahun, ke 2000 ya. Kalau 84 itu 450 ya. Berarti sekitar tahun ya. Wah, saya salah hitung tadi, itu 480 tahun ke 2024 ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi anggap kalau 450 ya. 490 tahun mungkin ya. Jadi 1984 saja 450 tahun. Kalau 2024 itu kan orang yang berumur 84 itu sudah 40 ya, 490 tahun. Nah, kita akan merayakan nanti 500 tahun Gereja Katolik itu tahun 2044. Pas 1 tahun Indonesia Emas. Ya. Tahun 2045. Nah, ini luar biasa. Jadi di 2000 ya, kita sudah merayakan itu nantinya ya. Atau sekitar tahun 2034. Kalau saya lihat ya, itu 500 tahun. Ya, 2034, sorry. Ya. Itu 500 tahun, 5 abad ya kan Gereja Katolik di Nusantara, ya kan. Nah,
Jadi salah seorang misionaris besar yang berkunjung di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius, salah seorang pendiri Serikat Yesus. Jadi Santo Franciscus Xaverius ini salah seorang pendiri. Memang Santo Ignatius Loyola itu pendirinya, tetapi Franciscus Xaverius juga salah satu pendiri Serikat Yesus SJ yang antara tahun 1546 sampai 1547 meneguhkan iman umat Katolik di Pulau Ambon. Jadi begini, sudah dibaptis. Ini kan mereka seperti yang saya ceritakan, ya, mereka sudah Katolik, tetapi kalau tidak ada pelayanan sakramental kepada orang-orang ini, dia akan kembali lagi. Bayangkan 5.000 orang lebih sudah dibaptis kan. Nah makanya jadi misionaris itu setelah dibaptis itu, Pastor Simon Pas itu sudah meninggal, ya harus ada yang mengunjunginya kembali. Nah itulah Franciscus Xaverius, ya. Jadi dia meneguhkan iman untuk Katolik di Pulau Ambon, Saparua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Jadi, ya, di 1547 dia membaptis beberapa ribu orang. Ya. Kehadiran itu ternyata membuat orang semakin semangat dan menggereja, mendalami dan mengembangkan iman akan Kristus di tengah gejolak perkembangan dunia. Nah itu era Portugis ya. Jadi kita singkat saja, kalian bisa cari literasinya. Berikutnya kita masuk ke era POC, ya.